Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Capres 2024. Kalau kita lihat teman-teman, berbagai lembaga survei telah melakukan penelitian. Ada 3 orang yang punya elektabilitas cukup tinggi, yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. 3 orang ini adalah kandidat kuat untuk maju di 2024. Namun demikian teman-teman, 3 orang itu tentu punya masalah sendiri terkait pencalonannya untuk di 2024. Misalkan Pak Ganjar Pranowo tidak bisa mengusung dirinya sendiri untuk maju di 2024 karena Pak Ganjar itu adalah kader PDIP. Dan masalah pencalonan calon presiden itu menjadi kewenangan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau Ganjar tidak diusung maka tentu tidak bisa maju dari PDIP. Nah kalau dia maju dari partai lain, nah ini akan dipecat atau disuruh keluar oleh Megawati Soekarno Putri. Kemudian kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, kendalanya Pak Anies itu tidak punya partai politik. Sehingga Pak Anies tidak bisa maju untuk menjadi calon presiden jika tidak diusung dari partai politik. Itu kendalanya. Namun demikian, kemarin sudah ada Partai Nasdem yang mencoba melakukan penjaringan calon presiden. Dan Pak Anies masuk salah satunya teman-teman menjadi calon presiden yang akan dipilih oleh Partai Nasdem. Kemudian yang berikutnya Pak Prabowo Subianto. Kendalanya apa? Pak Prabowo tidak bisa mengusung dirinya sendiri untuk maju di 2024. Kenapa? Partai Gerindra hanya mendapatkan 12% suara di pemilu 2019. Padahal ambang batas untuk bisa mengusung calon presiden adalah 20%. Jadi Pak Prabowo perlu koalisi dengan partai lain. Namun demikian teman-teman, 3 orang kandidat ini bisa maju di 2024 jikalau bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi sendiri. Nah kali ini teman-teman ada hal yang menarik terkait pencalonan Pak Anies Baswedan. Ada seseorang yang berani mempertaruhkan mobil Alphard-nya terkait pencalonan Pak Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa Pak Anies itu tidak bisa mendapatkan tiket di Pilpres 2024. Dan dia pertaruhkan mobil Alphard-nya. Luar biasa teman-teman, ada seorang yang berani pertaruhan mobil Alphard terkait apakah Pak Anies nanti diusung oleh partai politik untuk maju di 2024. Nah teman-teman, terkait itu semua ini ada berita dari Detik News. PKS ingatkan Hasan Nasbi taruhan nggak baik, singgung survei Anies. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengingatkan founder Sirus Network Hasan Nasbi bahwa taruhan itu tak baik. Hasan Nasbi memang bertaruh mobil Alphard bahwa Anies Baswedan tak akan dapat tiket calon presiden 2024. Pendapat boleh saja, tapi bab taruhan tidak baik, kata Mardhani kepada wartawan Kamis 23 Juni 2022 malam. Mardhani mengatakan Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang cukup bagus dalam survei Capres. Dia juga membantah sorotan Hasan Nasbi perihal politik identitas yang dinilai digunakan Anies Baswedan. Mas Anies punya survei yang bagus. Untuk politik identitas, justru 5 tahun kepemimpinan Mas Anies terjadi harmoni antar umat beragama, tutur Mardhani. Mengenai pemilihan presiden 2024, menurut Mardhani masih sangat dinamis. Dia meminta Hasan Nasbi tak perlu bertaruh. Pilpres 2024 masih sangat dinamis, nggak usah ada unsur taruhan, ucap dia. Kalau sudah taruhan itu mengarah kepada judi teman-teman. Padahal judi itu dilarang pemerintah. Tapi ini Hasan Nasbi melakukan taruhan. Kalau Pak Anies itu tak mendapatkan tiket capres di 2024. Padahal kalau kita lihat perkembangannya teman-teman, Pak Anies itu justru mendapat peluang yang baik untuk maju di 2024. Apalagi Nasdem sudah menyatakan mendukung 3 di antara 1 yang akan dipilih untuk menjadi calon presiden. Dan di dalamnya ada Anies Baswedan. Artinya peluang Pak Anies cukup besar. Kemudian dari PKS juga begitu.
banyak kader PKS yang menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024. Kemudian dari Demokrat juga begitu, banyak kader Demokrat yang menginginkan Pak Anies maju. Nah, jika 3 partai ini berkoalisi, maka sangat mungkin teman-teman untuk mengusung Anies AHY di 2024. Bagaimana dengan taruhan Alphard dari Hasan Nasbi tadi teman-teman? Bisa hilang itu. Tetapi biasanya teman-teman, taruhan-taruhan seperti itu tidak real. Nah, ketika nanti Pak Anies ini menjadi calon presiden dan mendapatkan tiket, tentu tidak perlu Hasan Nasbi itu menyerahkan Alphardnya kepada orang lain gara-gara Pak Anies ini diusung menjadi calon presiden. Jadi benar teman-teman kata Mardhani Alisera bahwa tidak baik bertaruh Alphard pada saat sekarang ini calon presiden lagi bergerak dinamis, karena partai-partai politik juga begitu bergerak dinamis untuk mencari koalisinya masing-masing. Yang cocok yang mana itu terserah partai politik. Tetapi yang intinya hari ini semua berusaha untuk melakukan koalisi mengusung calon presiden. Termasuk peluang Pak Anies untuk maju di 2024 ini cukup besar. Jadi sekali lagi tidak perlu taruhan mobil Alphard Pak Hasan Nasbi. Mardhani Alisera meyakini Anies Baswedan memiliki peluang untuk menjadi capres 2024. Peluang itu juga dimiliki oleh warga lainnya. Mas Anies punya peluang sama seperti yang lain katanya. Hasan Nasbi yakin Anies Baswedan tak bakal mendapatkan tiket capres 2024. Bahkan dia berani bertaruh Alphard. Hasan melihat ada 3 faktor yang menjadi landasan prediksinya soal Anies tak akan dapat tiket capres. Pertama, Hasan melihat hingga kini belum ada gestur dukungan yang konkret dari Presiden Jokowi untuk Anies. Dia mengaitkan ini dengan momen kehadiran Jokowi di ajang balap Formula E Ancol. Kalau buat Mas Anies, saya belum melihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul yang lebih konkret. Formula E itu ajang internasional. Aneh kalau Presiden tidak menyetujui itu. Aneh kalau Presiden tak hadir ketika perhelatan itu diselenggarakan, kata Hasan dalam diskusi yang digelar Total Politik seperti dilihat pada Kamis 23 Juni 2022. Hasan juga berbicara soal politik identitas. Hasan menilai strategi politik identitas di masa lalu itu bakal jadi hambatan bagi Anies. Hasan menilai perihal strategi politik identitas ini bisa jadi masukan untuk Nasdem dalam menentukan 1 dari 3 bakal capres hasil Rakernas tahun ini. Ya, siapa tahu kalau dia bisa introspeksi nggak apa-apa. Sekaligus juga masukan buat Nasdem. Kira-kira introspeksi nggak? Ucap Hasan. Faktor selanjutnya yang menjadi dasar prediksi Hasan soal Anies tak akan dapat tiket capres adalah karakteristik masyarakat Indonesia yang dinilai masih feodal. Hasan yakin Anies tak akan dapat tiket capres, dia pun berani bertaruh mobil Alphard. Namun, menurutnya Anies masih punya peluang dapat tiket cawapres. Begini saya bilang, kalau Anies mau jadi capres berat dari semua sisi. Kalkulasi matematikanya sudah susah. Tapi kalau Anies mau jadi cawapres masih terbuka, terang Hasan. Taruhan boleh, taruhan Alphard juga boleh, pungkasnya. Luar biasa teman-teman, Hasan Nasbi, founder Sirus Network yang berani taruhan Alphard. Dia meyakini Pak Anies tidak akan mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon presiden 2024. Nah, pertanyaan kita teman-teman, memang siapa itu Hasan Nasbi? Berani sudah membuat keyakinan, sudah berani menentukan seseorang itu dapat capres atau tidak dapat capres. Padahal itu sesuatu yang akan datang teman-teman. Bagaimana dia bisa memastikan? Padahal sesuatu yang akan datang itu sesuatu yang tidak pasti. Kecuali mati, itu pasti teman-teman. Tetapi soal capres itu bisa maju atau tidak, ini kan sangat dinamis teman-teman. Bisa jadi Pak Anies memang bisa mendapatkan tiket di 2024. Tetapi Hasan Nasbi, founder Sirus Network ini mengatakan dia yakin bahwa Pak Anies tidak mendapatkan tiket. Makanya dia berani taruhan mobil Alphard-nya teman-teman. Ini sesuatu yang saya pikir tidak mendidik bagi masyarakat. Kenapa harus taruhan segala? Kalau misalnya Pak Anies ini tidak mendapatkan tiket, ya katakan saja
saya tidak yakin kalau Pak Anies mendapatkan tiket. Artinya tidak yakin itu kan masih ada peluang Pak Anies ini bisa jadi menjadi calon presiden. Tetapi kalau pendapat pribadi tidak yakin, ini saya pikir hal yang wajar. Tetapi kalau sampai sudah menentukan Pak Anies tak akan dapat tiket, karena itu dia berani taruhan, ini seolah-olah sudah mendahului takdir, bahwa takdir itu adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpendidikan seperti Hasan Nasbi. Tidak perlu taruhan. Kalaupun Pak Anies misalkan tidak mendapatkan tiket di 2024, ya biasa saja, tidak masalah. Bayangkan saja teman-teman, kemarin pada waktu Pak Jokowi mau menjadi calon presiden dan akan menentukan wakilnya, itu sudah dikontak itu Pak Mahfud MD supaya mempersiapkan baju untuk menyatakan kesiapannya menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Tetapi di detik-detik akhir ternyata bukan Pak Mahfud yang diminta untuk menjadi calon presiden, tetapi Kiai Ma'ruf Amin. Nah, seperti ini kan menjadi dinamis teman-teman. Namanya politik itu selalu dinamis, selalu bergerak. Tidak ada sesuatu yang paten. Hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi kawan. Itu adalah hal yang biasa dalam politik. Karena apa? Banyak janji-janji politik, misalkan calon presiden atau calon wali kota, calon gubernur, kadang janjinya itu tidak bisa ditunaikan semua. Berarti ini kan inkonsisten, tidak konsisten dengan janjinya. Dan itu saya pikir hal yang wajar, namanya politik ya seperti itu teman-teman. Jadi banyak yang tidak konsisten. Nah, dengan tidak banyaknya yang inkonsisten itu, maka jangan dibuat sesuatu yang pasti masa yang akan datang. Pak Anies pasti tidak mendapatkan tiket di 2024. Bagaimana Anda bisa memastikan seseorang, nasib seseorang? Padahal nasib seseorang itu yang tahu hanya Tuhan. Hanya Allah yang tahu nasib seseorang. Apakah nasibnya nanti menjadi presiden atau tidak menjadi presiden, itu semua ada garis nasibnya. Jadi manusia itu kan hanya berusaha untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Misalkan Pak Anies ingin menjadi calon presiden, mungkin itu sebuah cita-cita, semangat beliau untuk menjadi calon presiden, maka beliau upayakan bagaimana saya bisa mendapatkan tiket maju di 2024 dan bisa bersaing di Pilpres dan akhirnya menang. Ini kan upaya, usaha. Semua manusia berupaya, berusaha untuk menggapai cita-citanya, untuk menggapai keinginannya. Dan itu adalah naluri manusia, memang seperti itu teman-teman. Kalau ingin mendapatkan sesuatu maka perjuangkan. Jangan hanya duduk termenung berpangku tangan mengharapkan rezeki dari langit. Ya tidak bisa. Semua itu mesti diupayakan, diusahakan, baru kita mendapatkan. Jadi itu teman-teman, salah satu pendapat dari Mardhani Alisera mengingatkan kepada founder Sirius Network agar tidak melakukan hal-hal seperti itu, bertaruhan terkait Pak Anies Baswedan. Dia yakin tidak akan diusung menjadi calon presiden. Taruhan alpat. Nah, bagaimana kalau nanti Pak Anies benar-benar diusung dari partai politik, mendapatkan tiket? Nah, ini yang malu kan Hasan Nasbi sendiri teman-teman. Kenapa harus taruhan mobil Alphardnya? Karena dia yakin Pak Anies tidak diusung dari partai politik untuk maju di 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.